Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Wah, senang sekali kalau hari ini kita kembali beribadah meskipun masih dalam keadaan online, tapi Lause percaya kita semua tetap bersuka cita karena kita semua mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya kita siapkan hati kita duduk yang manis, kita duduk yang rapi, kita siap untuk memuji Tuhan dan nanti siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, Lause mau ajak kita bernyanyi bersama-sama. Semuanya pasti bersuka cita karena ada kasih Kristus di dalam hati kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku karena kasih Yesus ada di hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Lause akan memimpin doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus boleh mengumpulkan kami kembali, meskipun masih mengikuti ibadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Terlebih lagi kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang
Anak-anak, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang menjadi ayat bacaan kita terambil dari 1 Korintus 9 ayat 19. Itu adalah bagian yang akan kita baca bersama-sama untuk mengawali atau melandasi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Lause akan bacakan untuk kamu semua. 1 Korintus 9 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Anak-anak, di dalam Alkitab kita banyak sekali menemukan kisah baik dari para rasul, orang-orang beriman lainnya, bahwa setiap orang yang sudah percaya dan menerima Injil di dalam kehidupannya haruslah menjadi berkat bagi orang lain supaya bisa menyebarkan keselamatan yang sudah dia terima. Jadi, semakin banyak orang lagi yang diselamatkan karena kebenaran firman Tuhan atau diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada bagian ini Rasul Paulus sempat menyinggung soal tradisi, di mana dia berusaha untuk menjadi orang Yahudi ketika dia berada bersama-sama orang Yahudi dan seterusnya. Dan Rasul Paulus sedang menceritakan kepada jemaatnya di Korintus bahwa dia berusaha untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang-orang yang memiliki kebudayaan yang mungkin berbeda daripadanya. Nah, berbicara tentang adat istiadat, kita tahu ya bahwa adat istiadat, kebudayaan itu beraneka ragam. Bentuknya macam-macam, bahasanya, cara berpakaian, dan banyak hal yang lain. Nah, itu semua sangat-sangat unik. Bahkan juga bisa menjadi keistimewaan yang menjadi gambaran untuk budaya-budaya tertentu. Semua kebudayaan itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, bicara tentang kebudayaan, beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita merayakan Tahun Baru Imlek. Mungkin beberapa dari kamu juga turut merayakannya. Nah, apakah kamu pernah mendengar cerita tentang atau sejarah legenda mula-mula Tahun Baru Imlek ini? Jadi ada cerita daerah yang menceritakan tentang Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek atau juga disebut Festival Musim Semi, ini adalah masa-masa di mana musim semi muncul. Jadi orang-orang di Tiongkok itu mulai menanam, kemudian mereka juga mulai menuai sebab musim semi telah tiba. Nah, pada saat Tahun Baru Imlek atau Festival Musim Semi, saudara-saudara kita di Tiongkok juga memberikan persembahan-persembahan kepada para dewa dan juga leluhur sebagai bentuk ucapan syukur dan juga harapan mereka supaya diberikan berkat terhadap lahan pertanian mereka. Sebab orang-orang di Tiongkok sebagian besar itu bermata pencaharian sebagai petani. Nah, ada sebuah cerita yang juga mengatakan bahwa ada makhluk jahat yang bernama Nian yang selalu keluar pada saat malam Tahun Baru Imlek. Dia adalah makhluk yang jahat dan juga mungkin menakutkan, sehingga orang-orang di Tiongkok pada saat itu tidak berani keluar rumah. Mereka memilih untuk menetap di dalam rumah. Tetapi pada saat itu ada seorang anak kecil yang berani keluar rumah dan menyalakan petasan untuk mengusir makhluk jahat yang bernama Nian tersebut. Sehingga Nian pun berhasil pergi dan itulah yang menyebabkan petasan menjadi salah satu atribut yang penting ketika Tahun Baru Imlek.
Jadi dengan kata lain, si anak kecil ini berhasil mengusir Nian ketika dia menyalakan petasan. Dan orang-orang di Tiongkok pun yakin bahwa salah satu alat yang bisa mereka gunakan untuk terbebas dari makhluk jahat tersebut adalah dengan menyalakan petasan. Nah, pertanyaannya mungkin sekarang adalah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, bagaimanakah kita merayakan Tahun Baru Imlek? Nah, meskipun keadaan iklim, musim di Indonesia dan juga di Tiongkok itu memang berbeda, tetapi sebagai orang-orang yang menganut kebudayaan itu, tidak ada salahnya kita turut merayakan. Bahkan untuk kita yang bukan dari kebudayaan Tiongkok pun tidak ada salahnya juga turut merayakan dan juga menghargai kebudayaan dari saudara-saudara kita yang turut merayakannya. Caranya seperti apa? Caranya adalah memang setiap kebudayaan itu memiliki hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar menghargai kebudayaan yang ada dengan benar. Kita tidak boleh langsung menghakimi dan sampai melukai saudara-saudara kita yang mencintai kebudayaan mereka. Kita harus tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ketika kita mendengarkan kisah tentang pengusiran roh jahat atau pengusiran makhluk jahat menggunakan petasan, sebagai anak-anak Tuhan, hal itu tidaklah demikian. Kita yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, sehingga roh-roh yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi kehebatan dari Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apabila ada hal-hal demikian, ada roh-roh jahat yang kita dengar atau mungkin yang mengganggu kita, itu semua tidak boleh membuat kita takut. Sebab sebagaimana firman Tuhan mengatakan, roh yang ada di dalam diri kita, yaitu roh yang berasal dari Allah, itu jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Sehingga keberanian yang ada dalam diri kita itu munculnya dari Allah, dari roh Allah yang besar dan tidak terbatas oleh apapun juga. Kemudian yang berikutnya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita yakin, kita percaya, dan kita juga memiliki pengharapan bahwa berkat, keuntungan, hal-hal yang baik itu datangnya dari Allah. Dan yang terpenting adalah anugerah keselamatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Itulah hal yang terpenting yang harus kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga apabila kita mengharapkan berkat dari Tuhan, mengharapkan hal-hal yang baik dari Tuhan, kita berdoa kepadanya. Kita meminta kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang pasti akan memberikan pengharapan yang besar kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih lagi, kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, oleh sebab itu anak-anak, hendaknya perayaan Tahun Baru Imlek atau festival musim semi bisa kita rayakan dan bisa kita maknai dengan benar. Yaitu kita bisa menghargai setiap kebudayaan yang ada, khususnya untuk kita yang merayakan Imlek. Kita bisa menghargai setiap kebudayaan dan memelihara kebudayaan yang baik yang sudah ada sejak dahulu. Dan kiranya momen Tahun Baru Imlek ini bisa kita maknai sebagai momen berkumpul bersama dengan keluarga. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga kita. Ayat hafalan untuk kita hari ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 23. 1 Korintus 9 ayat 23. Bunyinya, segala sesuatu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sekali lagi, kita baca bersama-sama.
1 Korintus 9 ayat 23. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, bagi kamu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan boleh menitipkannya kepada papa dan mama. Atau bisa juga minta bantuan papa mama untuk melakukan scan barcode seperti yang sudah ada di YouTube atau yang biasanya ditemukan di grup WhatsApp dan bisa tanyakan kepada papa dan mama. Jadi untuk kamu yang ingin memberikan persembahan, boleh minta bantuan kepada papa dan mama ya. Nah, hari ini kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih juga kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Kami mungkin bisa berkumpul bersama keluarga meskipun masih dalam situasi yang terbatas, tapi kami bersyukur bahwa momen ini bisa membantu kami untuk bertemu bersama keluarga kami, bisa saling bertemu, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi garam dan terang, sehingga melalui kami bisa lebih banyak orang lagi yang percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Lausa mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian terakhir. Lagu pujian ini mengatakan, hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan juga sumber kehidupan bagi kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye.